Prosesi pelepasan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Cut Asiah Kinanti, 18 tahun, putri dari Bapak Ahmad Yani dan Ibu Munawarah, dengan judul skripsi Disonansi Kognitif sebagai Gejala Krisis Makna Ilmu dalam Pendidikan. Hadirin sekalian, Cut dikenal sebagai santri yang tegas tanpa harus ngegas. Ia dipercaya mengemban banyak amanah, menjadi pengurus asrama, pengasuh santri baru, bahkan menjadi ketua OSIS di pesantren. Menurut seorang dosen di Malaysia, Cut merupakan santri terbaik dalam presentasi makalah pada International Festival of Ideas di Kuala Lumpur tahun kemarin. Semoga kelak menjadi guru yang mencerahkan, daiyah yang menginspirasi, dan ibu yang melahirkan generasi terbaik. Makan pepaya, minumnya Thai tea. Inilah dia, Cut Asiah Kinanti. Faik Abdul Hafiz, 18 tahun, putra dari Bapak Uus Kusnadi dan Ibu Ani Sumarni, dengan judul skripsi Konsep Suhbah Ustadz dalam Tradisi Pendidikan Islam. Hadirin sekalian, Faik dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan luar biasa dalam olahraga. Menjabat sebagai ketua OSIS pesantren tidak membuat Faik menjadi sosok yang tinggi hati. Kehadirannya membawa suasana lebih hidup, meskipun terkadang jokes yang ia lontarkan membuat temannya lebih banyak diam daripada tertawa. Ia mempresentasikan makalahnya di Balai Jawi Malaysia pada tahun 2025 kemarin. Kecil posturnya namun besar cita-citanya. Inilah dia, Faik Abdul Hafiz. Mohon maaf. Ya. Itu di luar kontrol ya. Sebenarnya tidak ingin dilempar ya. Baik. Fairuz Gelbi Al-Ansori, 18 tahun, putra dari Bapak Mahmud Yunus dan Ibu Yulianti, dengan judul skripsi Adab Guru dalam Perspektif Kiai Haji Imam Zarkashi. Bapak Ibu sekalian, santri ini sangat murah senyum, meski beberapa kali sering terlihat seperti orang bingung. Dekat dengan adik kelas tanpa mengurangi wibawanya yang berkelas. Skripsinya mengulas adab guru menurut Kiai Haji Imam Zarkashi. Adapun makalah di Malaysianya, ia membahas tentang adab guru murid dari perspektif Imam Malik. Kita doakan semoga Fairuz menjadi guru teladan bagi keluarga, agama, bangsa, dan juga negara. Roti buaya dicampur serabi. Inilah dia, Fairuz Gelbi. Farel Ahmad Wicaksana, 19 tahun, putra dari almarhum Bapak Doni Prihardani dan Ibu Irma Fakhri Hamka, dengan judul skripsi Biografi Pemikiran Pendidikan Haji Rasul. Hadirin Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita telusuri nasabnya, Farel ini sampai kepada Buya Hamka. Meskipun di pesantren ia terlihat seperti mas-mas Bekasi biasa. Cicit Buya Hamka ini telah menulis 3 buku. 1. Hamka dan Westernisasi Indonesia. 2. Menjadi Dewasa bersama Buya Hamka. Dan 3. Pemikiran dan Perjuangan Haji Abdul Karim Amrullah, yang insya Allah akan diluncurkan beberapa saat nanti. Ia juga telah mempresentasikan makalahnya di kampus STID M Natsir, Masjid Salman ITB, dan Universiti Teknologi Malaysia. Kita doakan semoga Farel dapat meneruskan jejak perjuangan buyutnya, Buya Hamka, menjadi ulama besar, pewaris pejuang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah setelah tamat dari pesantren, Farel akan langsung melanjutkan kuliahnya ke STID M Natsir. Inilah dia Farel Ahmad. Fatimah Fauzia Az-Zahra, 18 tahun, putri dari almarhum Bapak Raji Fauzi dan Ibu Sunarti Kacaribu, dengan judul skripsi Relasi Pemimpin Palsu dan Kekacauan Ilmu menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Hadirin sekalian, santri satu ini dikenal dengan lukisannya yang indah dan kemampuannya mengabadikan momen melalui kamera. Makalahnya tentang epistemologi Islam dipresentasikan di IIUM Kuala Lumpur pada 2025 kemarin. Tenang pembawaannya, senang menebar suasana, dan semoga selalu menang di setiap medan perjuangannya. Inilah dia Fatimah Fauzia. Faza Zaki El Hakim, 18 tahun, putra dari Bapak Riza Rahman Hakim dan Ibu Roro Indah Melani, dengan judul skripsi Analisis Kritis Pengaruh Materialisme Dialektis Filsafat Marxisme dalam Pandangan Tokoh Kontemporer Terhadap Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, sosok ini merupakan santri yang dikenal santai, kreatif, dan dekat dengan dunia seni. Pada tahun 2025, ia berkesempatan mempresentasikan makalahnya seputar Al-Quran dan Sains dalam International Festival of Ideas di Kuala Lumpur. Selain menekuni bahasa Arab dan kitab, ia juga piawai mengubah kertas kosong menjadi karya yang menarik, ramah, mudah bergaul, dan penuh warna. Inilah dia Faza Zaki El Hakim. Fikri Safin Fadil, 18 tahun, putra dari Bapak Prayitna Wicaksono dan Evita Damayanti Harahap, dengan judul skripsi Konsep Keberkahan dalam Pendidikan Islam. Hadirin sekalian, santri ini dikenal selalu semangat dan sangat menyenangkan bagi teman dan adik-adik kelasnya. Diamanahi sebagai penjaga lingkungan pesantren, Safin sangat perhatian terhadap kebersihan pesantren. Dalam mengerjakan skripsi, ia terlihat meyakinkan. Meskipun di perjalanan, ia garuk-garuk kepala kebingungan. Makalah Malaysianya berjudul Aspek Kemunduran Umat Perspektif Abu Hasan Ali An-Nadawi. Ikan patin lagi makan tomat. Doakan Safin sukses dunia akhirat. Inilah dia Safin. Furaika Az-Zahra, 18 tahun, putri dari Bapak Furqan Bainal Haqqul Batil dan Ibu Fatiyatul Hikmah, dengan judul skripsi Problem Ilmu di Kalangan Pemuda dan Solusinya menurut Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Hadirin sekalian, mantan koordinator keamanan ini dikenal berwibawa, tenang, dan memiliki suara yang merdu. Ia meraih juara 1 Public Speaking Contest 2024 dan aktif dalam berbagai kegiatan seni dan bahasa. Ia mempresentasikan makalahnya di International Festival of Ideas seputar tokoh Zakiyat Darajat. Jika Aika sulit ditemukan, kemungkinan besar ia sedang membaca Al-Quran di sudut ruangan.
Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Bersama At-Taqwa, Furoiqo berjaya. Oh salah, mohon maaf ya, tidak pas. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Di kampus At-Taqwa, Furoiqo semakin di depan. Hanzolah GM, 17 tahun, putra dari Bapak Catur Agus Widiharto dan Ibu Sri Puji Astuti, dengan judul skripsi Krisis Multilateralisme Dewan Keamanan PBB, Analisis Kebijakan Amerika Serikat dalam Konflik Israel-Palestina. Hadirin sekalian, santri Bekasi 1 ini menaruh perhatian besar pada geopolitik global. Makalah pertamanya meneliti pengaruh Ikhwanul Muslimin di Turki. Kemudian skripsi akhirnya mengupas tentang krisis multilateralisme. Susah kan? Itu baru nyebut judulnya, kebayang isinya ya. Namun jangan salah, di balik semua itu Hanzo dikenal sosok yang penuh perhatian kepada adik kelas, adik kandung, dan tentu saja kepada perkembangan Real Madrid. Semoga Hanzo kelak menjadi politikus dan diplomat muslim yang berjihad di jalan Allah. Inilah dia, Hanzolah. Ihsan Maulana, 18 tahun, putra dari Bapak Mukhlas dan Ibu Dian Aulia, dengan judul skripsi Godaan Setan dalam Al-Quran, Analisis Konsep dan Tantangannya. Mohon maaf, saya sebagai manusia bisa salah tadi ya. Baiklah hadirin sekalian, Ihsan Maulana sosok yang kecil posturnya namun sangat besar tanggung jawabnya. Selama 2 tahun ia mengemban amanah sebagai keamanan pondok. Sebagaimana yang disebutkan, skripsi Ihsan membahas seputar godaan setan. Yang perlu kita tanyakan, apakah ini benar penelitian atau justru dia terinspirasi dari kaos hariannya yang berlogo setan merah itu. Lincah di lapangan, tenang dalam kehidupan. Inilah dia, Ihsan Maulana. Ya, sebenarnya banyak yang tanya ya, kenapa sih anak-anak SMA kayak gini udah nulis skripsi gitu? Karena sekilas mungkin terlihat berlebihan. Sebab umumnya skripsi ini kan ditulis oleh para mahasiswa. Tapi yang perlu diketahui adalah sebenarnya kita tuh bukan ingin membangun atau menuliskan karya tulis saja, tapi kita ingin membangun satu cara berpikir. Kita ingin para santri itu bisa menemukan masalah, bisa mencari data, bisa berargumen, bisa berdiskusi dengan pembimbing, sampai nantinya mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan pembimbing atau di hadapan para penguji. Apakah hasil mereka itu sudah sempurna? Nah ini nih, ya tentu belum sempurna, bahkan masih banyak hal yang perlu harus diperbaiki. Tapi kan kita tahu bahwasanya kedewasaan itu tidak lahir dari kesempurnaan, tapi dari proses belajar bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan. Khususnya di era ketika banyak orang terbiasa menerima jawaban instan, kami tuh ingin para santri terbiasa mencari jawaban lebih dulu. Di era ketika informasi begitu melimpah, kami ingin mereka mampu memilah mana yang benar dan mana yang keliru. Karena itulah mereka membaca, menulis, meneliti, dibimbing dengan serius, dan diuji dengan serius. Sebab kami percaya siswa SMA itu bukan lagi anak kecil yang menunggu arahan. Mereka sedang bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri secara intelektual, pribadi yang mampu berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas gagasannya.
Ya inilah Pesantren At-Taqwa Depok, tempat di mana literasi tidak hanya melahirkan orang yang pandai berbicara ya, tapi juga beradab dalam berpikir. Kita terus menanamkan santri-santri untuk berliterasi yang beradab, menanamkan literasi beradab untuk kejayaan yang mantap. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebagai jeda dari pemanggilan santri-santri yang akan dilepas pada tahun ini, saya diberi amanah sebagai Direktur SMA Pesantren At-Taqwa Depok untuk menjelaskan ringkas apa itu literasi beradab. Bisa dilanjutkan slide-nya. Baik, jadi mereka semua ini telah menjalani proses yang sangat panjang sebelum akhirnya bisa menulis skripsi-skripsi yang mungkin tebalnya itu bisa 50 sampai 100 halaman. Di sana mereka dari awal ya sudah mendapatkan materi di kelas, kita namanya dakwah bil qalam. Ini sebenarnya materi jurnalistik untuk mereka melatih skill menulisnya. Dari bercerita seputar pengalamannya, menulis berita harian, sampai akhirnya mereka bisa untuk menjelaskan satu buku utuh. Dan itu disampaikan dalam satu pelajaran namanya book discuss, yang alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun, yang diampu oleh Direktur Pristek, Ustadz Ahda Abid Al-Ghifari. Nah, nanti mereka barulah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menulis makalah ilmiah, yang tadi sudah dipresentasikan oleh Ustadz Ardi. Mereka tampil di hadapan orang tua, mereka tampil di publik di banyak orang, di sekolah-sekolah luar, dan bahkan nanti mereka tampil juga di Malaysia. Salah satunya kemarin mereka mendapatkan satu momentum penting, yaitu tampil di International Festival of Ideas di Kuala Lumpur. Sampai akhirnya mereka bisa untuk menulis skripsi ilmiah ini. Jadi ini adalah proses yang panjang, yang bukan terjadi langsung begitu saja, tapi ada tahapannya. Dan itulah literasi yang ingin kita tanamkan dalam para santri. Bisa dilanjutkan. Nah, satu hal positif lainnya, kenapa mereka bisa seperti ini? Ada karena di pesantren At-Taqwa ini kita tidak hanya memerintahkan ya santri-santri untuk menulis, pun guru-gurunya juga alumninya telah menulis buku. Ya, mereka menulis banyak buku, menulis makalah ilmiah, mereka melanjutkan studinya, mengisi berbagai forum, sehingga santri itu ketika ingin menulis, dia tidak bingung. Saya mau mencontoh siapa? Sebab mudirnya penulis, pendirinya penulis, alumninya menulis, dan karya-karyanya pun terlihat terbit. Maka ketika mereka menulis, mereka tidak bingung ingin menyontoh siapa. Bisa dilanjutkan? Nah, ini yang ingin kita tegaskan juga, ini bukan hanya sekedar mempresentasikan karya, tidak hanya menulis dan berkarya, tapi yang ingin kita tekankan sebagaimana dalam video tadi adalah mereka benar dalam berpikir. Saya ingin mencontohkan 3 santri ini yang sudah disidang dalam skripsi ini, yaitu Jilan, Faza, dan juga Nadine, nanti akan disebutkan. Faza melihat atau mendeskripsikan atau menjelaskan bahwasanya kita melihat Al-Quran itu bukan seperti buku yang pada umumnya. Ketika kita melihat Al-Quran dengan aspek yang lebih luas, atau kita melihat Al-Quran dia sebagai kalam Allah yang bukan sama seperti pada umumnya. Jilan Salma juga kemarin menjelaskan tentang Charter for Compassion ya, dan implikasinya terhadap wacana pluralisme agama. Pluralisme agama pada intinya ingin mengatakan kebenaran dan penyerahan atau keselamatan nanti di akhirat itu milik semua agama. Tapi sekarang wacana itu digeserkan, yaitu dengan etika global, atau yang disampaikan oleh tokohnya yaitu Karen Armstrong. Dia menjelaskan bahwasanya yang penting manusia itu berbuat baik. Makanya kita mendengar beberapa akhir ini ada orang yang mengatakan meskipun dia bukan Islam, tapi dia berjasa untuk umat manusia, maka dia bisa saja selamat di akhirat nanti. Nah, ini pemikiran seperti inilah yang Jilan ingin sadarkan banyak orang. Bukan pada kebaikan itu sendiri, tapi ditujukan untuk siapa kebaikan itu.
pun dengan Nadine Alifah yang menjelaskan tentang bagaimana kita memandang pernikahan. Apakah pernikahan itu sebuah yang menakutkan sehingga muncul fenomena marriage is scary atau bagaimana? Nah, inilah yang kita ingin hadirkan, bukan hanya sebatas melahirkan karya, tapi juga kita membenarkan cara pandang dan juga berpikir. Bisa di next? Oke, kita lanjut lagi. Ya, karena itulah mereka membaca, menulis, meneliti, dibimbing dengan serius dan diuji. Sebab kami percaya siswa SMA bukan lagi anak kecil yang hanya menunggu arahan. Mereka sedang bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri secara intelektual, pribadi yang mau berpikir, mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas gagasannya. Baiklah, itu saja yang menjadi jeda bagi present atau pemanggilan pelepasan para lulusan pada tahun ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Saya lanjutkan. Irsyad Akmal Syarif, 17 tahun, putra dari Bapak Roy Martin dan Ibu Lita Fanti Widi Astuti, dengan judul skripsi Sejumlah Miskonsepsi dalam Pemahaman Eskatologi, Rincian dan Bantahan. Bapak Ibu sekalian, bagi yang tidak akrab, Irsyad terkesan pendiam dan sulit ditebak. Namun faktanya ia spesial layaknya martabak. Ia mempresentasikan makalahnya seputar tokoh bangsa Ki Bagus Hadikusumo di Rumah Hamka Malaysia pada 2025 yang lalu. Nama Irsyad diambil dari kata rushd yang artinya cerdas. Mari kita doakan semoga Irsyad menjadi pribadi yang cerdas dan mampu mencerdaskan generasi setelahnya. Inilah dia Irsyad. Isom Kiwamul Umam, 17 tahun, putra dari Bapak Muhammad Ramli dan Ibu Jamalia, dengan judul skripsi Ketahanan Tradisi Ilmu dalam Islam pada Masa Perang Salib. Hadirin sekalian, santri asal Kupang, NTT ini dikenal sebagai sosok yang seru, aktif, heboh, dan penuh energi. Kalau sudah bercerita, semangatnya seperti tidak punya tombol jeda. Tidak hanya saat bercerita, Isom juga sangat menyala di kelas bela diri, meskipun cahaya itu sedikit meredup saat jam pelajaran berlangsung. Mari kita doakan semoga Isom dapat melanjutkan jejak ayahnya sebagai dai fi sabilillah yang membawa manfaat bagi umat. Kuat, semangat, hebat. Inilah dia Isom. Salma, 19 tahun, putra dari Bapak Indra Khaidir dan Ibu Nira Nurwaliarti, dengan judul skripsi Charter for Compassion, Pengaruhnya dalam Pluralisme Agama. Hadirin sekalian, Jilan dikenal sebagai santri yang hobi fotografi, editing, dan atraksi syufu. Kalau ada foto bagus di pondok, kemungkinan besar Jilan ada di balik itu. Ia mempresentasikan makalahnya seputar Compassion Karen Armstrong di IIUM Kuala Lumpur. Murah senyum dan menyenangkan, kameranya menangkap kenangan. Semoga hidupnya dipenuhi keberkahan dan kebahagiaan. Inilah dia Jilan Salma. Muhammad Amrullah Burhanuddin, 17 tahun, putra dari Bapak Maryadi dan Ibu Ratnawati, dengan judul skripsi Optimalisasi Fungsi Masjid dalam Meningkatkan Intelektualisme Umat. Bapak Ibu hadirin sekalian,
arek Malang satu ini selalu tampil cool dan calm. Meskipun terlihat seperti banyak masalah, namun ia hampir tidak pernah berkeluh kesah. Makalahnya tentang konsep kemajuan Muhammad Nasir berhasil dibedah di Rumah Hamka Malaysia, Ruhama, pada 2025 yang lalu. Makan kebab di balik batu. Amrullah mantap, siap diambil mantu. Mutia Hanif Afifah, 18 tahun, putri dari Bapak Nanang Prasetyo dan Ibu Leni Ariana, dengan judul skripsi Krisis Makna Kesejahteraan dalam Sustainable Development Goals (SDG) berdasarkan pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Abbas. Hadirin sekalian, santriwati ini dikenal berhati lembut, sedikit saja tersentuh hatinya mudah teriris. Kemampuan bahasa Inggrisnya mengantarkannya melangkah hingga Malaysia untuk mempresentasikan makalah ilmiah. Memiliki suara merdu yang kerap menghiasi lorong-lorong asrama dan menemani hari para santriwati. Meski terkadang masih suka kehilangan arah, semoga hidup dunia dan akhiratnya selalu terarah. Inilah dia, Mutia Hanif Afifah. Nabil Lukman Yadika Akbar, 18 tahun, putra dari Bapak Muhammad Sutiadi dan Ibu Ika Fatmanwatu, dengan judul skripsi Peran dan Kontribusi Muhammad Ardiansyah dalam Membuktikan Tasawuf. Bapak Ibu santri yang berbahagia, santri satu ini dijuluki Syekh oleh adik-adik kelasnya. Suaranya merdu dan melengking, sekali menjadi imam, sebagian makmum betah berlama-lama di belakangnya. Santri-santri apa betul? Kalau santri lain sibuk mencari teman ngobrol, Nabil sering sibuk bercengkrama dengan wirid-wiridnya. Tulisan-tulisannya tidak lepas dari tazkiyatun nafs dan penyucian jiwa. Makan ikan sambil minum es ikat. Kita doakan Nabi Lukman sukses dunia akhirat. Inilah dia Nabil. Nadine Alifa Balkis, 19 tahun, putri dari Bapak Bakhrudin dan Ibu Siti Namira, dengan judul skripsi Analisis Konseptual Fenomena Marriage is Scary dalam Perspektif Islam. Hadirin sekalian, Nadine dikenal dengan sosok yang ceria, ramah, dan memiliki bakat tidur yang cukup konsisten. Nadine mempresentasikan makalahnya tentang feminis dalam International Festival of Ideas di Kuala Lumpur pada 2025 yang lalu. Terlihat seperti orang tanpa masalah, jarang mengeluh dan gelisah, karena setiap masalah dan hal susah bisa diatasi dengan cemilan kering dan basah. Inilah dia Nadine Alifa. Nisrina Ghasani Fatur Rahman, 19 tahun, putri dari Bapak Eko Fatur Rahman dan Ibu Haifa Yustifani, dengan judul skripsi Alienansi Ditinjau dari Perspektif Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Bapak Ibu sekalian, Nisrina berhalangan hadir dalam wisuda kali ini. Namun Nisrina sudah diuji skripsinya oleh para guru dan dinyatakan lulus oleh pesantren. Nur Fathan, 17 tahun, putra dari Bapak Cahyono dan Ibu Siti Marfuah, dengan judul skripsi Dampak Penggunaan Sosial Media Terhadap Fenomena Brain Rot dan Solusinya Menurut Islam.
Hadirin Bapak Ibu sekalian, Fatan dikenal sebagai santri yang rendah hati, ceria, humble, dan sangat disenangi oleh adik-adik kelasnya. Fatan diamanahi menjadi bagian dapur dalam membantu menyiapkan makanan harian santri. Ingat Fatan, berarti ingat makan. Bagi Fatan, bermanfaat tidak harus selalu tampil di depan. Menjadi penguat di balik sebuah gerakan pun tak kalah membanggakan. Makalahnya telah disampaikan dengan baik di Akademi Jawi Malaysia pada tahun yang lalu. Dapur MBG beli motor listrik murah. Fatan kece, insya Allah istrinya cantik soleha. Inilah dia Fatan. Razan Muhammad Ihsan, 17 tahun, putra dari Bapak Isnaldi dan Ibu Mary Nelti, dengan judul skripsi Urgensi dan Reaktualisasi Kitab Jawi dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Hadirin sekalian, Razan merupakan santri pertama yang berhasil menyelesaikan skripsi sekaligus disidang. Pribadi yang total dan loyal, meski terkadang sedikit mengantuk di masjid. Skripsi dan makalahnya membahas seputar Arab Melayu. Kita doakan Razan bisa melanjutkan tokoh Islam di alam Melayu yang berdakwah dengan bahasa dan sastra. Inilah dia Razan Muhammad Ihsan. Rafifah Alfa Fauzia, 18 tahun, putri dari Bapak Yahananto Dwi Nugroho dan Ibu Ratri Titirina, dengan judul skripsi Kebebasan Perempuan, Perspektif Abdul Halim Abu Syuqah. Hadirin Bapak Ibu sekalian, Rafifah terkenal dengan telaten orangnya, tanggung jawab pula sifatnya. 2 periode menjadi penjaga sarana dan prasarana, sampai barang hilang pun rasanya sungkan di hadapannya. Inventaris pondok aman dalam penjagaannya. Semoga kelak ada yang aman dalam pendampingannya. Semoga Rafifah sukses menjaga setiap amanah, mulai dari aset pondok, aset keluarga, hingga aset masa depan. Kita doakan semoga Rafifah sukses menjaga setiap amanah di kemudian harinya. Makan itik bareng Pak Camat. Rafifah cantik, insya Allah sukses dunia akhirat. Oke. Baiklah hadirin sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para wisudawan kita. Kita doakan bersama semoga mereka menjadi mujahid-mujahid di jalan Allah, menjaga keikhlasan dalam menuntut dan mengamalkan ilmu, serta menjadi pribadi yang senantiasa bermanfaat bagi agama, bangsa, dan umat. Semoga ilmu yang telah mereka pelajari menjadi cahaya yang menerangi kehidupan, membawa keberkahan bagi keluarga, dan menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.